Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Marlia dengan NPM 234111033 dari kelas MNJ 23C dari prodi S1 Manajemen. Oke, di sini saya akan membahas hasil dari penganalisisan saya dari dua artikel yang saya baca di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Simak video berikutnya ya. Dadah. Oke guys, di sini saya akan membacakan hasil dari penganalisisan saya dari artikel yang pertama berjudulkan Uang Digital, ada pengertian, mekanisme, dan dampaknya. Jadi ada pengertian dari uang digital. Uang digital adalah bentuk uang yang ada dalam format digital, tidak berwujud fisik seperti uang tunai. Ini dapat berupa saldo dalam rekening bank, mata uang kripto seperti Bitcoin, atau uang elektronik yang disimpan dalam kartu prabayar atau dompet digital. Mekanisme penggunaannya melibatkan transaksi elektronik yang menggunakan teknologi seperti jaringan komputer, internet, dan enkripsi untuk memfasilitasi pembayaran dan pertukaran nilai. Selanjutnya ada dampak dari uang digital yang sangat bervariasi. Dampaknya itu ada 5 variasi. Yang pertama, kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi itu uang digital memungkinkan transaksi secara instan dan global melalui platform digital, meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Dan yang kedua, inovasi keuangan. Uang digital telah mendorong inovasi dalam sektor keuangan seperti teknologi blockchain yang digunakan dalam mata uang kripto yang memungkinkan transfer nilai tanpa perantara dan memperluas akses layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem konvensional. Variasi yang ketiga itu ada tantangan regulasi. Tantangan regulasi karena sifatnya yang seringkali tidak terpusat dan anonim, uang digital telah menimbulkan tantangan bagi otoritas keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang dan tindakan kejahatan keuangan lainnya. Variasi yang keempat, potensi penyalahgunaan. Potensi penyalahgunaan ini, penggunaan uang digital juga dapat memberikan kesempatan bagi kegiatan ilegal seperti pencucian uang, perdagangan obat-obatan terlarang, dan pendanaan terorisme, karena transaksinya dapat lebih sulit dilacak. Terakhir atau yang kelima ada variasi transformasi ekonomi. Uang digital dapat mengubah lanskap ekonomi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa memungkinkan adopsi model bisnis baru dan mempercepat proses globalisasi. Dengan pertumbuhan terus-menerus dalam teknologi dan adopsi uang digital, dampaknya di berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial terus berkembang dan akan terus menjadi subjek perhatian dalam debat publik dan kebijakannya. Kebijakan moneter, pengertian, instrumen, tujuan, dan contohnya. Kebijakan moneter adalah tanggung jawab dari Bank Sentral. Bank Sentral menjadi lembaga keuangan yang memiliki otoritas penuh dalam pengembalian kebijakan moneter ini. Melalui kebijakan moneter, Bank Sentral seperti Bank Indonesia dapat menjaga kestabilan perekonomian secara moneter. Keberhasilan suatu kebijakan moneter dapat ditinjau dari adanya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan neraca pembayaran. Fungsi dari kebijakan moneter ini adalah untuk mempertahankan atau menjaga kestabilan perekonomian dan juga sekaligus untuk mengendalikan tingkat harga yang ada di pasar. Dilansir dari laman Gramedia, instrumen kebijakan moneter terdiri dari 4. Yang pertama, moral persuasion. Moral persuasion atau imbauan moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian imbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Seperti contoh, Bank Sentral memberikan imbauan kepada bank-bank baik swasta maupun negeri yang memberikan kredit untuk berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada Bank Sentral seperti Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar lebih banyak. 2. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui permainan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh Bank Sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika pemerintah ingin menurunkan uang yang beredar di wilayah perekonomian, maka pemerintah meningkatkan rasio cadangan wajib. 3. Diskon politik.
Discount rate atau fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral terhadap bank umum seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Pada kondisi tertentu, bank umum akan mengalami defisit atau kekurangan uang yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga peminjaman uang. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman. Yang keempat, open market operation. Open market operation atau operasi pasar terbuka adalah instrumen kebijakan moneter pemerintah yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah. Jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, maka pemerintah menjual surat berharga yang dimiliki kepada masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga pemerintah yang ada di tangan masyarakat tersebut. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Arti stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Konsep stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai-nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework. Sejak 1 Juli 2005, dalam kerangka tersebut inflasi menjadi sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau perkreditan, dan masih banyak lagi. Bank sentral ikut serta dalam peredaran uang yang lalu lintas kredit perbankan. Sedangkan contoh kebijakan politik moneter tidak langsung adalah memberikan pengaruh kepada pemberian kredit oleh dunia perbankan. Pengaturan uang beredar dalam masyarakat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Baik, jadi di sini saya akan membacakan hasil analisis dari artikel yang kedua berjudulkan Kebijakan Moneter, ada pengertian, instrumen, tujuan, dan contohnya. Hasil dari analisis artikel yang kedua ini, saya menemukan dari pengertian kebijakan moneter merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Analisis instrumen kebijakan moneter bisa meliputi tingkat suku bunga, cadangan wajib bank, dan intervensi pasar. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Terakhir, contoh kebijakan moneter. Contoh yang termasuk penyesuaian tingkat suku bunga oleh Bank Sentral. Intervensi dalam pasar valuta asing untuk mengatur nilai tukar mata uang, dan penggunaan instrumen kebijakan lainnya seperti operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas pasar. Misalnya, jika Bank Sentral mengurangi suku bunga itu dapat mendorong pinjaman dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maaf bila kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Sekian penjelasan dari analisis saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.